nek budale nggih sepeda motor atau Iya. Jadi kalau setiap langkah ya, maka kalau naik sepeda motor itu ya setiap putaran roda, artinya setiap jengkal perjalanan itu dihitung ya, setiap putaran roda itu adalah satu langkah. Iya, maka tadi kalau dulu itu adalah batu, sekarang HP kan begitu ya. Dulu kerikil, biji kurma, sekarang HP. Sekarang butiran-butiran tasbih. Ya, jadi ada yang kita nih bawa tasbih ya. Nggak ada ya. Oh ternyata jamaah kita tidak berbudaya pegang tasbih ya ternyata ya. Di masjid lain itu ada. Dan ketika saya khutbah saya lihat itu ada yang putar tasbih itu. Ya, masya Allah ya. Itu kata Rasulullah apa? Faqad lagho. Jadi kalau ketika mendengarkan khutbah itu kemudian memutar tasbih, batu aja ya kan. Dulu belum ada tasbih, adanya apa? Kerikil, ya itu. Jadi gitu Pak Lut nggih. Jadi nggih monggo. Bagaimana kita menyikapi untuk menghambat laju kendaraan ben gak banter-banter nang kampung. Kita pasang polisi kok turu. Nggih. Jadi begini, memang kita ini harus bijak ya. Jadi kalau jalan raya ya, maka kalau dalam surat Luqman itu kan waqsid fi masyika waghdud min sautik, sederhanalah dalam berjalan kan begitu ya, waghdud min sautik, sederhanalah dalam suara kan begitu ya. Maka sederhana dalam berjalan itu artinya adalah tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Itu sederhana dalam berjalan. Lah namanya berjalan itu kalau jalan kaki namanya ya jalan, ya kan? Kalau pakai perahu namanya berlayar. Kalau pakai pesawat ya kan sama aja ya. Semua itu apa namanya ada nilai moralnya dalam Al-Qur'an, waqsid fi masyika, sederhanalah dalam berjalan. Naik sepeda motor ngebut itu tidak sederhana. Tapi kalau di Jalan Ahmad Yani, di jalan raya, kemudian jejer walon-alon, ya sambil ngomong-ngomongan atau sambil buka HP, itu juga tidak sederhana dalam berjalan. Maka itu kita harus bijak. Lah ini kok banyak, ini gang kampung, tapi kok ngebut, kan gitu ya. Maka kemudian kita bikin bagaimana yang lewat itu tidak ngebut. Maka kemudian diberi polisi tidur. Tapi yang memberi polisi tidur tidak boleh zalim. Tidak boleh zalim itu apa? Polisi tidur kok setiap 5 meter. Itu zalim itu. Ya. Kemudian zalim lagi itu apa? Membuat polisi tidur terlalu tinggi. Kemudian zalim apalagi? Membuat polisi tidur tapi nggak diberi warna. Ya. Jadi contohnya lagi kalau baru masuk gerbang, di sini ada gapura, bawahnya langsung polisi tidur. Itu juga zalim. Ya, artinya apa? Bijak. Ya, boleh kasih apa? Polisi tidur. Akan tetapi harus ada warna supaya yang lewat itu tahu kalau itu ada polisi tidur. Ada enggak orang itu jatuh di polisi tidur? Ada. Kenapa? Yang membuat polisi tidur tidak bijak, berarti zalim. Yang membuat polisi tidur. Kalau menyuruh polisi tidur itu yang suami-suaminya itu polisi ya. Ibu-ibu yang suaminya polisi itu, Pak istirahat Pak gitu ya, tidur waktunya. Loh ini polisi tidur tiap hari sudah tidur, disuruh tidur kan itu. Guyonannya. Ya jadi bijak jamaah kaum muslimin ya, sederhana itu artinya tidak terlalu cepat dalam berjalan, juga tidak terlalu rindih. Bersuara juga demikian. Maka seburuk-buruk suara adalah suara khimar. Ya, itu dalam surat Luqman. Ada nilai-nilai moralnya itu sudah ada semuanya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lah kalau ditanami pisang bagaimana? Jalan berlubang tanami pisang, bisa baik juga kan? Artinya apa? Jalan yang berlubang itu kemudian kalau hujan nggak kelihatan lubangnya, orang jalan saja. Maksud nanami pisang tadi itu supaya tahu bahwa itu adalah lubang. Tapi kalau
jalan nggak ada apa-apa ditanami pisang. Nah, itu yang kekufuran, kan begitu ya. Tergantung apa konteksnya. Nah, kemudian kalau jalan raya, alhamdulillah kalau Surabaya ya hari ini lubang, sudah langsung ketahuan Pak. Besok sudah tutup. Tapi di kabupaten lain saya lihat lubangnya sampai tambah lebar, tambah banyak, masih dibiarkan. Dan sudah banyak kejadian yang jatuh. Ini apa jamaah kaum muslimin? Itu penyelenggara negara. Tergantung itu tanggungannya kabupaten, tanggungannya provinsi, tanggungannya pemerintah pusat. Itu juga kezaliman kalau tidak segera ditutup. Kenapa? Rakyat itu sudah bayar pajak. Nggih no, betul. Satu mobil itu yang mobilnya bagus-bagus, Pajero apa itu ya, itu 5 juta ke atas pajaknya 1 tahun. Satu orang. Lalek sa Indonesia Raya. Maka termasuk dana APBN itu dari pajak-pajak itu, termasuk membangun infrastruktur. Lah kalau kemudian infrastrukturnya itu jeblok, bolong-bolong, berarti apa? Tidak amanah, ya kan? Tidak amanah di dalam menyelenggarakan negara, kan begitu ya. Demikian Bapak Ibu, mungkin masih ada satu pertanyaan, satu lagi saja. Oke. Untuk masalah polisi itu, Okay. saya kadang-kadang juga lihat ini, ada jalan yang agak kecil ya, mungkin lebarnya 1 meter, juga dikasih polisi itu juga polisi itu agak ini, agak saya ya Allah, kadang-kadang ya Allah, jangan sini, Iya, jadi semuanya gini Bapak Ibu sekalian ya, kuncinya pada keridhaan bersama. Jadi kalau sudah itu adalah kesepakatan bersama, keridhaan bersama, semuanya sudah maklum, itu enggak jadi masalah. Tapi bijak tadi Pak, masa polisi tidur itu nyerempet mesin sepeda motor, ya itu enggak boleh. Itu namanya kezaliman, kan begitu ya? Enggak boleh itu. Termasuk panjenengan yang punya gawe buntu jalan bagaimana itu? Terop. Tergantung, kalau itu keridhaan bersama, kasih solusi. Iya kan? Dienggokkan ke sana dan tidak terlalu apa ya? Oh, menggoknya 10 kilo lah, dolim. Ya. Harus kasih tanda. Ya, dan itu adalah keridhaan bersama. Mohon maaf jamaah sekalian, karena kemampuan kita itu kan berbeda-beda. Ada yang punya gawe itu bisa nyewa gedung, ada yang nggak bisa nyewa gedung, kemudian nggak punya halaman juga, maka buntu jalan. Itu tergantung keridhaan bersama. Jadi kalau itu sudah ridho bersama, itu kesepakatan, ya itu tidak ada masalah. Asalkan apa? Kasih solusi, dikasih tanda, dibelokkan ke sana, dan tidak terlalu apa? Jauh. Kan ada solusinya itu terlalu memberatkan juga. Oh, belok kok harus 10 km, gimana itu? Kan gitu ya. Wah, kalau begitu ya nanti dulu, kan begitu ya. Ini artinya apa? Kalau menyingkirkan kotoran paku dari jalan itu adalah su'batu minal iman, maka buntu jalan itu ya kebalikannya, kan begitu ya, kekufuran itu. Saya kira demikian jamaah kaum muslimin, waktunya sudah mepet siang, sudah padang jinglang ini ya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.